Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman Setianugraha. Saat ini saya mengajar di SMK Plus Anur yang bertempat di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dengan materi pencemaran lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Sok, silakan Jaki. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak di sini akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian, ya. Coba tengok samping kiri, samping kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kelas TKJ, khususnya kelas 10, ini semangatnya tetap tumbuh dalam segi pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran ini, seperti biasa kita menyebutkan jargon SMK. Supaya apa? Supaya menumbuhkan semangat. Siap? Siap. SMK Plus Anur. Sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan mengecek terlebih dahulu materi yang kemarin, ya. Gimana materi kemarin? Ada yang masih ingat, Cung? Tentang apa? Oh ya, gimana ya materi kemarin? Tentang aliran energi dalam ekosistem. Tentang aliran energi dalam ekosistem. Benar? Coba, ada apa saja di dalam aliran energi dalam ekosistem? Terus? Piramida makanan. Jadi ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada piramida makanan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan, ya. Melalui materi pencemaran lingkungan diharapkan untuk bisa peduli terhadap lingkungan, khususnya mau di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan secara global, ya. Kenapa? Karena ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi misalkan kalau lingkungannya buruk, otomatis akan berdampak kepada makhluk hidup, termasuk kalian juga. Ngerti? Nah, di dalam materi pencemaran lingkungan, saya juga mengharapkan juga kepada kalian untuk apa? Untuk mengetahui dampak-dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau ekosistem yang ada di lingkungannya. Dimulai dari misalkan mengakibatkan dampak kesehatan, terus dampak lingkungannya, sosialnya, ya. Terus diharapkan juga kepada kalian melalui materi pelajaran ini membuat solusi yang inovatif. Sesuai apa? Sesuai jargon yang tadi, ya. Sesuai jargon yang tadi. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini itu ada 5. Yang diantaranya 1, melalui kegiatan pengamatan dari beberapa video yang disajikan,
Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah pencemaran lingkungan dengan benar. Oke. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor masalah pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup di lingkungannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, ya, melalui kajian literatur, nah, peserta didik dapat merumuskan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan dengan tepat. Oke? Dan yang terakhir, kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil penyelidikan terkait pencemaran lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Paham? Paham? Dalam penilaian pembelajaran kali ini, yang pertama itu ada penilaian sikap. Di penilaian sikap dimulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Terus ada juga penilaian apa? Penilaian observasi aktivitas peserta didik. Itu dimulai dari apa? Dari kerja kelompok. Kerja kelompok sampai presentasi, apakah setiap orang itu mengungkapkan pendapat atau tidak. Terus misalkan kajian literaturnya gimana. Terus misalkan menyanggah hasil pendapat orang lain dan mempresentasikannya, itu ada di dalam penilaian lembar observasi aktivitas peserta didik. Dan yang ketiga, seperti pertemuan kemarin, ada peer assessment, yaitu menilai apa? Menilai antar teman. Terus ada juga penilaian apa? Antar kelompok. Jadi pada waktu saat kalian diskusi, dinilainya bukan sama saya tapi sama kelompok lain. Diskusi dan presentasi, contoh misalkan kelompok 1 menilai yang kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 menilai sama, bebas terserah kalian. Oke? Ya, dan yang selanjutnya ada refleksi. Seperti biasa kita melakukan refleksi. Sudah refleksi, yaitu penilaian sumatif. Oke? Penilaian sumatif. Ya, seperti biasa untuk mengukur hasil belajar kita. Nah, mudah-mudahan setelah sama saya dijelaskan, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kalian dalam pembelajaran kali ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Nah, untuk sekarang saya akan menyajikan video, ya, beberapa video, ya, ada 2 video. Kalian amati, ya, video tersebut dan tuangkan isinya, ya, pendapatnya tuangkan. Oke? Bagaimana pendapat kalian dalam penayangan tersebut? Ini kan video kita, ya, video sekolah kan? Bagaimana pendapat kalian tentang tayangan video tersebut? Cung. Ya, Sakila, laki-laki tuh, Sakila aja lah, perempuan dulu. Ya, gimana, Sakila? Sekolah kita masih banyak sampah, Pak. Sekolah kita juga belum tertata dalam pengelolaan lingkungan. Ya. Betul kan? Siapa yang bisa menceritakan fenomena apa saja yang terjadi di dalam video ini, khususnya di dalam video yang terjadi di lingkungan sekolah kita? Cung.
Ya, Rapli. Kan sudah rapi. Sekolah kita tidak sehat Pak, banyak sampah yang bertebaran sama mengganggu kenyamanan. Ya, ya. Terima kasih. Sekarang apa yang kalian rasakan dalam tayangan tadi? Yang kalian rasakan apa? Jijik, terus tidak nyaman, terus tidak estetik, cenah, terus bau. Ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video yang kedua. Coba kalian analisis dan amati ya. Nah, harapannya ya sekolah kita itu seperti ini. Mohon maaf Pak. Ya, kita sudah rapi. Bagaimana ajaran sekolah kita sama seperti yang ada di video ini ya. Siap. Untuk menyikapi tadi pertanyaan saudara Rapli, terus bagaimana Pak cara sekolah kita untuk seperti kayak ini? Ya, saya merujuk dalam tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajaran itu ada apa? Diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Dimulai dari apa? Yang pertama ada yang mengidentifikasi, menganalisis, dan menghasilkan solusi. Solusinya seperti apa? Solusi yang apa? Yang berkelanjutan. Ngerti? Jadi bukan solusi cuman menyediakan anu tapi berkelanjutan supaya kepakai ke masa yang akan datang. Oke? Nah, untuk pembuatan kelompok ya saya membuatnya secara heterogen, yaitu dicampur, mengambil dari tes diagnostik kemarin ya. Yang diantaranya ada kinestetik, ada auditori, dan ada visual. Di masing-masing kelompok ada 3 itu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa? Ya, untuk itu kelompoknya saya nge-share dulu ke grup WA kelas kalian. Gimana? Udah kumpul semuanya sesuai dengan kelompok masing-masing? Nah, kalau sudah, anggap kalian sebagai seorang peneliti. Peneliti pencemaran lingkungan yang terjadi di sekolah ya. Tujuannya dalam penelitian yang diantaranya untuk mengetahui dampak pencemaran yang terjadi. Dan yang kedua, kesehatan masyarakat atau makhluk hidup atau di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, mencari solusi yang jangka panjang. Dan jangan lupa masalahnya harus kompleks. Serta untuk mencari solusinya harus disertakan kajian literatur. Ya, paham? Kajian literatur. Pak, gimana? Boleh wawancara? Nah, saya menekankan kepada kalian yang khususnya yang siswa yang kinestetik, mangga boleh wawancara keluar ya. Tapi jangan lupa harus ada bukti fisiknya. Itu apa? Divideokan. Oke? Oke? Paham? Nah, untuk pengajian LKPD sebelum saya bagikan di dalam LKPD udah ada materinya ya. Tinggal scan sesuai dengan gaya belajar kalian. Terus ada tata caranya ya. Terus dalam LKPD kebagi dalam 2 bagian. LKPD-nya ada yang digital teknisnya, ada yang di print. Itu mah tergantung kalian mau pilih yang mana. Pas saya mau digital, oke. Yang di print, oke. Oke? Siap?
Nah, untuk itu siapa yang mau digital dan siapa yang mau manual? Yang manual silakan ke sini. Kalau yang digital, saya akan men-share di grup WA kalian. Sudah, silakan cek. Yang manual siapa? Kelompok 2. Terus kelompok 3. Apa saja yang didapat dari video yang disajikan? Rasanya di anak asisten. Oh ya, ada sampah di mana-mana. Pencemaran limbah rumah tangga. Ini kelompok 1 kan? Nah, kelompok 1 tadi kelompok apa? Oh, siapa? Bapak Iwan mana videonya? Ada? Coba lihat. Yang pertama mungkin ini tidak ada susahannya ya, gitu. Tapi mungkin yang disusahnya adalah tentang kesadaran diri. Oke, siap. Bagus. Dua. Wawancara dari pejabat pedagang dulu. Coba lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu pedagang. Bagaimana peran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah? Ya, sip. Ini kelompok 4. Jadi wawancara ke siapa? Pedagang. Siapa ini? Tukang apa yang Rumawan? Nah, coba lihat itunya divisi wawancaranya. Oke Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang lingkungan yang kotor dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, lingkungan yang kotor jadi kelihatannya kurang indah lah. Jadi kesannya kurang baik. Dan cara mengatasinya usahakan pedagang kreatif membuat tempat sampah dan juga khusus ada tukang kebersihan di lingkungan ini setiap saat dari pagi sampai sore. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Bagus. Gimana kelompok 1? Ada masalah? Tidak, Pak. Ini masalahnya apa? Coba lihat. Ingat ya, dalam penyajian masalahnya itu harus kompleks ya. Ya. Terus kan tadi wawancara. Iya. Wawancara kajian literatur kan? Iya. Kajian literatur. Nah, wawancara dan literatur bikin kesimpulannya digabung. Untuk kesimpulannya, berarti menurut wawancara menurut kajian literatur kesimpulannya bla bla bla. Dan jangan lupa daftar pustakanya ditulis di bawah ada kan, ya. Terus sudah beres itu, ini kan LKPD digital ya. Iya. Klik finish, ya. Oke. Yuk sama-sama. Ini gimana? Ini pada kan pengalaman apa? Nah, pengalaman apa yang pernah terjadi kan ini kebetulan kasusnya kan di sekolah. Jadi pengalaman apa selama di sekolah ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan? Pengalaman kita. Jadi bukan di luar, soalnya masalahnya kan di sini, berarti pengalamannya di sini. Ya. Ya, sama-sama. Ini kelompok 2 ya? Iya. Ini kelompok 4 gimana? Pak, Ya. gimana maksudnya, Pak? Yang mana? Yang Yang tentukan pengalaman apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah? ya. Jadi kalian, khususnya kelompok kalian, untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya sajikan, caranya seperti apa? Apakah mau observasi atau mau melewati kajian literatur, mencari kajian literatur, ataupun misalkan mau dari bahan ajar atau wawancara, terserah, gitu ya. Ya, sama-sama. Ini kelompok 3.
Ada pertanyaan? Ini ada data pustakanya harus ditulis, Pak. Iya, harus ditulis data pustakanya. Ini kelompok 3 kan mau mencari sumber. Tuh sudah mencari sumber. Nah, ya sudah. Tautkan ke sini sumbernya, misalkan menurut kalau web berarti alamat web, kalau misalkan kajian literatur misalkan dari jurnal apa, di sini jurnal dikaryanya siapa, terus judulnya apa, tahun berapa gitu. Ya. Sama-sama. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di sekolah yang diakibatkan limbah rumah tangga, plastik, dan pembakaran sampah. Sebelum berlanjut, perkenalkan, saya Sakila Oktavia Ramadhani sebagai moderator. Di sebelah saya ada Haya dan juga Jaki sebagai pemateri. Lalu ada Ai dan juga Ima sebagai anggota. Langsung saja kepada Haya yang akan menyampaikan pematerinya. Silahkan. Setelah menganalisis video yang sudah ditayangkan, terdapat berbagai macam pencemaran yang terjadi di sekolah, seperti sampah plastik yang berserakan di lingkungan sekolah, pembuangan limbah rumah tangga langsung ke kolam ikan, pembakaran sampah di mana saja, sampah menumpuk dan berserakan di tempat pembuangan sampah, serta emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Masalah yang akan saya bahas adalah tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekolah yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, plastik, dan pembakaran sampah. Kelompok kami sudah melakukan observasi langsung ke sumber pencemar untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta mewawancarai guru dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tentang sumber pencemaran dan dampaknya. Kelompok kami juga mengkaji kajian literatur dengan tujuan untuk menyajikan informasi tentang parameter-parameter yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dan membantu kami dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung argumen dan temuan dalam penelitian. Adapun dampak pencemaran dan pengetahuan yang diperlukan. Yang pertama, dampak pencemaran. Dampak pencemaran yang pertama, dampak kesehatan, seperti paparan udara berbahaya. Pencemaran udara di lingkungan sekolah, misalnya karena kendaraan bermotor dan pembakaran sampah, dapat mengakibatkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan penyakit pernapasan kronis. Yang kedua, dampak lingkungan, seperti kerusakan ekosistem. Pencemaran dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem di sekitar sekolah, merugikan tanaman, merugikan hewan, dan mikroorganisme yang mendukung keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, dampak sosial, seperti gangguan kesejahteraan siswa dan staf. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan kesejahteraan siswa dan staf, baik melalui bau tak sedap, polusi udara, atau dampak visual yang merusak estetika sekolah yang disebabkan oleh sampah dan pencemaran. Selanjutnya, pengetahuan yang diperlukan. Pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan adalah 1. Pengetahuan lingkungan. Pengetahuan ini mencakup tentang sumber daya alam, ekosistem, dan interaksi antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, pengetahuan tentang limbah. Pemahaman tentang jenis-jenis limbah yang dihasilkan, baik limbah padat, limbah cair, dan maupun limbah udara. Pengetahuan ini mencakup sifat-sifat limbah dan cara pengelolaannya. Selanjutnya, yang ketiga, kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah pengetahuan tentang cara mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekolah terkait isu-isu lingkungan. Ini termasuk pengembangan program
ini termasuk pengembangan program. Ini termasuk pengembangan program pendidikan, penyuluhan, dan kampanye kesadaran lingkungan. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Jaki yang telah menyampaikan materinya. Di sini kami telah selesai menyelesaikan pematerinya. Bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Mbak. Mbak, yang mau bicara? Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sofia Gurulina dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, berikan contoh inovasi atau ide-ide yang menarik dalam mendaur ulang limbah plastik agar proses daur ulang tidak menjadi sampah lagi. Terima kasih kepada Dina yang telah memberikan pertanyaan. Di sini kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Jawabannya kira-kira namanya. Oke, terima kasih. Jawaban dari Siti Hoirodina akan dijawab oleh Ai. Silahkan, Fudai. Oke, saya akan langsung menjawabnya. Satu, yaitu penggunaan botol plastik sebagai pot bunga bisa menjadi salah satu solusi untuk pengurangan sampah. Yang kedua yaitu produk kerajinan tangan seperti tas, gantungan kunci, atau lampu hias dan lampu dinding yang berbahan dasar dari botol plastik. Yang ketiga yaitu ekobrik, yaitu pengumpulan sampah plastik non daur ulang seperti kantong plastik dan wadah plastik dan mengompreskannya menjadi ekobrik atau brik plastik. Ekobrik ini kemudian akan dijadikan menjadi bahan pembangun struktur seperti kursi ataupun dinding. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, silakan bila ada yang ingin memberikan pendapat atau tambahan. Mas, Pak. Saya Salsabila Awalia dari kelompok 3 ingin menambahkan dari jawaban yang tadi sudah disebutkan mengenai tentang konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce, merupakan upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan mengurangi konsumsi produk sekali pakai, menghindari pembelian produk berlebih, serta menggunakan barang tahan lama. Yang kedua ada reuse. Reuse merupakan penggunaan kembali barang atau bahan sebelum membuangnya. Contohnya seperti menggunakan kembali kantong belanja, memperbaiki barang yang rusak, dan atau mendaur ulang kemasan untuk tujuan lain. Dan yang terakhir ada recycle. Recycle yaitu merupakan proses daur ulang limbah agar limbah tersebut menjadi produk baru yang nantinya akan dihasilkan untuk dihasilkan dan dapat digunakan kembali. Sekian dari saya, tambah dari saya. Terima kasih kepada Saudara Salsa yang telah memberikan tambahan pematerinya. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah presentasi sudah beres dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 berjalan dengan lancar. Nah, silakan sekarang kembali ke posisi tempat duduknya, ke posisi yang semula. Sekarang saya akan mereview sebelum membuat kesimpulan, mereview tentang penyajian hasil kalian. Ya, di sini saya sudah menekankan dari awal pembelajaran bahwa untuk mengambil solusinya harus berdasarkan apa? Kajian literatur, ya. Terus tadi melihat saya ada yang kelompok 2 dan kelompok 4 kalau tidak salah yang tidak menyebutkan menurut kajian literatur bla 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 bla.
Ya, gitu kan? Ya, meskipun saya jadi lihat dari hasil observasi saya waktu menilai, kalian sudah masuk ke tadi muka, ada yang muka jurnal, ada yang muka web, ada kan? Benar kelompok 2? Nah, kenapa nggak dipresentasikan? Harusnya seperti kayak kelompok 1 tadi. Ya, jadi kelompok 1 tadi alhamdulillah udah bagus. Menurut anu bla 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 bla, tahun, nama, tahun bla 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 bla, ya. Supaya pengambilan solusi kalian itu bukan asal salah, ya. Meskipun saya juga pasti tahu kamu bikinnya tidak asal, tapi menurut kajian literatur ada yang muka buku, ada yang dari media yang saya diberikan, itu bahan ajar yang saya diberikan gitu kan. Tapi wayahna engke mah apa? Tuangkan dalam proses presentasi. Itu yang satu. Yang kedua, jangan lupa kita itu harus berpikir atau berpikir kritis dan kreatif. Nah, kenapa tadi ada siswa yang cuman udah beres mengerjakan presentasi, udah beres aja. Harusnya kalian itu apa? Menyanggah pendapat, bahkan ya meskipun ada beberapa siswa yang aktif, ya. Ya, nanti saya melihat dari hasil apa? Dari hasil penilaian peer assessment dan hasil penilaian antar kelompok tentunya. Ya, mungkin itu catatan untuk selanjutnya, ya. Jadi saya mau menambahkan atau menguatkan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengatakan bahwa masuknya makhluk hidup, zat dan energi ke dalam apa? Ke dalam lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan masuknya makhluk hidup atau dimasukkannya makhluk hidup atau masuknya makhluk hidup, zat dan energi ke dalam lingkungan yang dapat merubah tatanan apa? Tatanan lingkungan. Contoh tatanan lingkungan seperti apa, Pak? Contoh, asalnya bersih menjadi kotor. Asalnya asri, udaranya segar jadi bau. Terus ada iritasi, ya. Asalnya airnya jernih jadi keruh, kotor, bau atau berwarna, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Itu jadi apa? Ulangi, jadi apa? Pencemaran lingkungan itu masuknya makhluk hidup, zat dan energi. Makhluk hidup seperti apa? Bisa seperti virus, bisa seperti bakteri, ya. Nah, di dalam pencemaran lingkungan itu ada yang dinamakan adalah polutan, ya. Polutan itu apa? Yang dikatakan polutan itu adalah penyebab pencemaran lingkungan yang berbentuk apa? Makhluk hidup, zat dan energi. Yang merubah apa? Yang merubah tatanan lingkungan serta berada dalam waktu apa? Dalam waktu yang tidak tepat atau tidak semestinya. Mengerti? Ya? Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang pencemaran lingkungan itu terbagi ke dalam beberapa bagian, yang diantaranya ada pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, apa pencemaran udara? Ya, jadi pencemaran udara mah polutan yang masuk ke dalam udara. Contohnya seperti apa polutan di dalam pencemaran udara? Ada yang disebut karbon monoksida, zatnya itu ya karbon monoksida, aya sulfur. Contoh karbon monoksida itu dihasilkan dari apa? Dari knalpot, ya, dari pembakaran sampah. Sulfur dari apa? Sulfur dari aktivitas gunung berapi. Ya, jadi ya polutan itu bisa disebabkan dari hasil apa? Alam atau olah manusia. Mengerti? Itu pencemaran udara. Sedangkan selanjutnya pencemaran air, polutan yang masuk ke dalam air. Bentuknya seperti apa? Limbah rumah tangga, terus sabun, bisa berupa zat cair, zat padat, bisa itu. Contoh sekarang zat cair seperti sabun, deterjen, minyak bekas penggorengan, minyak oli, bisa itu, ya.
Dan terakhir yaitu pencemaran tanah. Itu polutan yang masuk ke dalam tanah. Contohnya apa? Contohnya bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk polutan berbentuk pestisida. Tahu pestisida? Pupuk. Kelebihan pupuk otomatis dapat mengakibatkan pencemaran ke dalam tanah. Kalau penggunaan pupuk secara berlebihan. Terus apa? Logam berat. Seperti besi, timah, tembaga ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk sekarang saya ingin ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kali ini. Oke? Siapa yang mau menyimpulkan, Cung? Siapa? Satu lagi. Jadi, lagi. Saya di sini ingin menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama yaitu dari sumber pencemaran. Sumber pencemaran berasal dari berbagai sumber, yaitu seperti dari limbah industri, kendaraan bermotor, limbah domestik, serta dari aktivitas pertanian. Poin yang kedua yaitu dari dampak pencemaran. Dampak pencemaran memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ekosistem, biodiversitas, juga terhadap kesehatan manusia. Adapun contoh dampak yang harus kita pahami yaitu seperti dari peningkatannya suhu global, rusaknya ekosistem air, serta polusi udara. Poin yang ketiga yaitu dari perannya manusia. Kita harus menyadari bahwa aktivitas manusia ini menjadi masalah utama terhadap kerusakan lingkungan. Kesadaran akan dampak perilaku sehari-hari manusia ini akan menjadi langkah awal untuk menuju perubahan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Untuk mengukur capaian sekarang, hasil pembelajaran sekarang, saya akan menyebarkan link tes sumatif ya. Coba kalian cek di WA kalian. Sok. Waktu pengerjaan 5 menit. Gimana, sudah mengerjakan tes sumatifnya? Nah, kalau sudah, saya meminta kalian untuk mengumpulkan yang pertama LKPD, yang tadi, yang khususnya yang manual ya, terus peer assessment, penilaian antar teman, dan penilaian antar kelompok. Sok mangga. Saudara Lafri, sok. Nah, sekarang saya akan membagikan ya, terakhir yaitu lembar refleksi dan lembar respon kalian dalam proses pembelajaran. Mohon maaf, misinya harus secara objektif, jangan subjektif ya, jangan padu checklist supaya saya kedepannya ada gambaran untuk perubahan. Oke? Sok mangga. Ya gimana? Sudah? Sudah? Sok mangga, saudara Rapi kumpulan kembali. Pak. Ya. Alhamdulillah proses pembelajaran kali ini sudah selesai, berjalan sesuai dengan rancangan dan tujuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses pembelajaran kali ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Bisa? Bisa. Nah, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Sok mangajaki. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.